Ini yang terjadi di tempat pemakaman umum Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis malam. Petugas pemulasaraan jenazah terus bekerja hingga larut malam. Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta, ada 200 jenazah yang dimakamkan di tempat ini pada 7 Juli lalu. Jumlah tertinggi selama pandemi. Dengan data ini, Indonesia telah menggeser India sebagai negara nomor 2 tertinggi kasus harian COVID-19. Pada saat bersamaan, kasus harian di berbagai negara lain juga meningkat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO tak menutup mata. Dunia kini ada di titik bahaya. Laju penyebaran corona masih menang dari program vaksinasi dunia. Berdasarkan data Worldometer, Brasil menjadi negara dengan kasus harian positif tertinggi di dunia dengan 53.000 kasus pada Jumat 9 Juli 2021. Indonesia berada di urutan kedua disusul India. Pencapaian yang sekali lagi membuat kita harus lebih bekerja ekstra. Saya sih melihatnya ini sebenarnya sesuatu yang berulang ya. Artinya sejak abad ke-13 sampai yang tercatat setidaknya ya, itu kan dunia hampir selalu mengalami hal yang serupa. Dan memang kemudian manusia, spesies manusia menjadi korban yang terbanyak ya. Jadi waktu London betul-betul diserang oleh wabah sampar atau pes itu ya. Abad-abad itu kan termasuk terakhir di abad 18 flu Spanyol itu kan juga pengulangan sebenarnya. Nah, sekarang saya kira di abad ke-21 ini itu berulang lagi gitu. Nah, tentu pertanyaannya kan apa ini sebabnya gitu kan mau ya. Saya kalau melihat dari sisi mungkin kultur, mungkin ini satu residu dari peradaban. Jadi dia ini semacam kerak-kerak dari hasil peradaban manusia gitu. Artinya perkembangan ini itu adalah kalau dia kemudian tiba-tiba menjadi menyerang manusia, itu memang ada residunya residu beracun ya. Artinya peradaban ini dia menisahkan begitu banyak racun yang seharusnya itu alam itu dipulihkan kembali kan gitu dalam kearifan kita memandang alam gitu. Tetapi rupanya manusia dengan kemampuan teknologinya yang makin lama makin maju itu melupakan sisi-sisi ini. Kemudian jadi ini risiko dari sebuah peradaban. Persis, kalau menurut saya kalau melihat belajar dari sejarah terjadinya pandemi di setiap babakan abad kita gitu. Nah, itu kan ketika kita ingat waktu London itu kan betapa kekumuhan, kemudian kemiskinan, kelas-kelas masyarakat bawah yang diserang pada waktu itu, karena memang London, Sungai Rhine itu kan sangat jorok waktu itu. Dari situlah bermulanya. Nah, kalau yang ini saya kira juga ada faktor-faktor itu, tapi kita belum lagi tahu ya sebenarnya apa sumbernya gitu. Apakah karena manusia mulai tamak gitu. Oh iya itu kan persoalan akhirnya bagaimana relasi ya, antara manusia dan alam ya. Apakah karena faktor teknologi dia manusia menjadi lebih individualis, kemudian egois, dan terakhir kan kita bisa lihat kan kesenjangan antara kaya dan miskin kan. Karena kan penguasaan bumi itu tiba-tiba dikuasai segelintir orang. Ataukah faktor itu mempengaruhi alam itu sehingga alam akhirnya menjadi menjadi memberontak gitu. Ya dalam bahasanya mungkin ya ini kata-kata politik ya. Jadi memberontak mungkin ya. Jadi tapi dalam kacamata kebudayaan mungkin ini maksudnya keseimbangan itu mulai terganggu. Jadi bagaimana manusia berelasi dengan alam, sebagaimana dengan kebijaksanaan lokal di Bali misalnya ya. Dengan Tridita Karana itu bagaimana menjaga harmoni antara diri manusia sebagai jagat alitnya itu sebagai bumi dalam pengertian yang kecil dalam dirinya sendiri berelasi dengan Tuhan sebagai jagat besarnya, itu mungkin yang terganggu. Lalu gangguan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam ini gitu menyebabkan racun itu justru kemudian menular antara manusia dengan manusia. Kalau kita mau meninjau dari sisi itunya bisa juga ya. Kalau menyiasatinya gimana Mas? Menyiasati secara kebudayaan, bagaimana masyarakat supaya tidak panik itu bagaimana Mas?
eh, pola relasi antar manusia ini yang sedang diperbaharui. Itu kan relasi sebenarnya kalau manusia dengan manusia, yang kemudian manusia dengan alam kan menyebabkan peradaban, melahirkan kebudayaan kan. Nah, sekarang alam menuntut nih, alam ini menuntut ketidakseimbangan ini harus mulai diperbaiki dari pola relasi antar individu, antar person to person, antar manusia dengan manusia. Itu makanya ada kebijakan yang namanya social distancing itu loh, Mo. Jadi ini yang pola ini harus diperbaiki. Nah, tapi persoalannya kan masyarakat kita kan nggak gampang kan, masyarakat kita yang biasa relasi berhubungan tiba-tiba harus membatasi itu gimana? Tantangannya pada masyarakat komunal itu justru di situ, Mo. Sekarang ini justru ini menjadi masyarakat yang guyub ya, komunal seperti di bagian masyarakat Asia gitulah ya. Itu tantangannya justru. Ini bisa dibandingkan mengapa Eropa misalnya atau di belahan-belahan dunia lain di Eropa lebih cepat pulihnya ya. Dalam tanda kutip ya. Toh mereka sudah berani menggelar kerumunan dengan sepak bola. Piala Eropa, Prancis ada Tour de France kan. Di Sydney ada dulu, di Melbourne ada Australia terbuka. Nah, itu karena apa? Karena memang sikap-sikap individualistik itu, sikap-sikap dengan mengagungkan nalar, itu ternyata berguna sekarang itu. Jadi ini menyerang masyarakat yang lebih komunal. Jadi keguyuban itu justru dalam situasi tertentu dia menimbulkan paradoks, menjadi sesuatu yang membahayakan buat masyarakatnya, bukan hanya buat diri tapi sendiri. Kan kita ini kan lebih percaya bukan pada nalar tapi pada mitos kan. Lah gimana supaya kita mengubah itu loh, pola relasinya itu loh. Ini dibutuhkan menurut saya ini ya, inilah saatnya kita berkorban sebentar agar ini terlewati. Jadi menahan diri gitu. Ini kan menahan diri itu sebuah pengorbanan sekarang kita lihat gitu loh. Menahan diri itu bukan berarti kita di penjara, bukan berarti kita diisolasi, tapi cara memahaminya kita berkorban sebentar untuk tidak bertemu orang lain, ya, tidak melakukan kerumunan, itu kan pengorbanan, Mo. Di dalam masyarakat, dalam kacamata masyarakat komunal ya, itu kan pengorbanan sebenarnya. Nah, itu kacamata kebudayaan atau religi melihatnya sesungguhnya. Tetapi sekali lagi tentu masyarakat kita yang terbiasa hidup guyub komunal itu, ini sulit karena itu kebiasaan ya. Kalau saya bilang tradisi mungkin turun temurun, tapi ini menjadi kebiasaan aja deh. Lah kalau menurut Mas Chan yang harus dirubah apa untuk meyakinkan publik bahwa kita harus menghadapi situasi ini dan menerima situasi ini, apa yang dilakukan? Ini pertanyaan terakhir supaya publik ini bisa percaya pada sains. Ini kunci menurut saya. Oh gitu ya. Jadi nggak percaya, bukan lagi percaya kepada kekuatan ini ya, gaib ya. Kekuatan gaib itu cuma membuat, paling tidak dia menenangkan kecemasan kita kan, meredakan ketakutan, tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Yang selalu dalam konteks sejarah kalau kita belajar itu sains yang menyelesaikannya, dengan vaksin yang sekarang kita sedang galakkan itu. Dan itu harus dipercaya ya. Itu menurut saya ini kuncinya mengapa ada Piala Eropa kemarin. Nah sekarang gimana untuk mempercayai sains ini, sedangkan kita ini kan masih dualisme dan kebudayaan antara rasional dan kebudayaan, lebih kepada percaya juga pada mitos. Itu gimana Mas cara ngatasinya? Biarkan mitos dalam posisinya yang membimbing spiritualitas kita. Tetapi kita menghadapi sesuatu yang real sekarang nyata ada di depan mata, dan biarkan itu teknologi dan sains menyelesaikannya. Kan itu sekarang persoalannya. Bukan berarti kita menghilangkan sisi-sisi spiritualitasnya. Spiritualitas itu mungkin ya menurut saya sekarang fungsinya, peran yang paling pentingnya adalah meredakan ketakutan dan kecemasan bahkan kepanikan kita itu. Itu fungsinya. Berikan kesempatan kepada saya untuk bekerja sehingga kita melihat dengan segera hasilnya. Gitu kira-kira.